Setelah beberapa hari perjalanan, akhirnya sampailah ia di Irak. Di sana, ia menemui keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengenalkan dirinya. Ia menjelaskan maksud kedatangannya, dan keluarga Ibrahim menyambutnya dengan hangat. Di antara keluarga Ibrahim, ada seorang gadis bernama Ribka, seorang gadis yang santun, lembut, dan penuh kebijaksanaan. Keluarga Ibrahim menyetujui perjodohan Ribka dengan Ishak, dan Ribka pun menyatakan kesediaannya untuk menikah dengan putra Ibrahim. Ketika pembantu itu kembali ke Palestina dengan membawa Ribka, hatinya lega karena ia tahu telah membawa seorang pendamping yang tepat untuk Ishak. Sesampainya di Palestina, Ribka turun dari untanya dan memandang sekitar dengan rasa kagum. Hamparan padang pasir, bukit-bukit kecil, dan tenda-tenda yang berdiri kokoh menjadi pemandangan yang asing namun menenangkan. Nabi Ishak alaihissalam yang mendengar kedatangan Ribka segera keluar dari tendanya. Mata mereka bertemu dan dalam sekejap Nabi Ishak alaihissalam merasakan kedamaian yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Ribka tersenyum malu-malu lalu menundukkan pandangannya. Pembantu tersebut mendekati Ishak dan berkata, "Ini adalah Ribka, wanita yang aku bawa dari keluargamu di Irak. Ia telah siap menerima pernikahan ini dan hidup bersamamu di sini, di tanah ini." Nabi Ishak alaihissalam memandang Ribka dengan lembut. "Selamat datang, wahai Ribka. Disinilah rumahmu sekarang. Semoga Allah memberkahi kita dengan kehidupan yang penuh kedamaian dan kebahagiaan." Dengan pernikahan tersebut, Nabi Ishak dan Ribka memulai kehidupan rumah tangga yang penuh cinta dan keharmonisan. Mereka tinggal di Palestina, bekerja sama dalam menjalani kehidupan dan melanjutkan ajaran ayah mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam. Meski hidup dengan sederhana, mereka selalu bersyukur dan berusaha memenuhi rumah mereka dengan cinta dan kasih sayang. Meski hidup penuh kebahagiaan, waktu demi waktu berlalu tanpa adanya tanda kehadiran seorang anak di tengah-tengah mereka. Ribka, seperti Sarah dahulu, ternyata juga mengalami kesulitan untuk mengandung. Hal ini membuat mereka diuji dengan penantian yang panjang. Hari-hari mereka diisi dengan doa, penuh harapan, namun juga kadang-kadang diliputi kesedihan. Pada suatu malam yang sunyi, di bawah langit yang penuh bintang, Ribka duduk di depan rumah, menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Ia merasakan kesedihan dalam hatinya, merasa belum dapat memberikan keturunan untuk Ishak, suaminya yang ia cintai. Saat itu, Nabi Ishak melihat Ribka duduk seorang diri, dan ia pun menghampiri istrinya dengan lembut. "Ribka," kata Nabi Ishak sambil duduk di sampingnya, "apa yang kau pikirkan?" Ribka tersenyum pahit. "Aku merasa tidak layak. Sudah bertahun-tahun kita bersama, namun aku belum juga bisa memberikan keturunan untukmu, suamiku. Aku takut mengecewakanmu." Nabi Ishak meraih tangan Ribka dan menggenggamnya erat. "Jangan berkata begitu, wahai istriku. Ingatlah bahwa semua ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa dan berharap. Tidak ada yang salah padamu. Engkau adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Aku percaya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka akan datang saatnya." Setiap malam setelah itu, Nabi Ishak dan Ribka berdoa bersama-sama, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka diberkahi dengan keturunan. Dalam keheningan malam, doa-doa mereka terangkat ke langit, penuh ketulusan dan keyakinan pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berlalu hingga suatu hari, keajaiban yang mereka nanti-nantikan itu datang. Ribka merasakan perubahan dalam tubuhnya, dan hatinya penuh dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Ia segera mencari Ishak untuk menyampaikan kabar tersebut. Dengan wajah yang berseri-seri dan air mata kebahagiaan yang mengalir, Ribka berkata, "Suamiku, aku merasakan tanda kehidupan di dalam tubuhku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kita." Nabi Ishak memandang istrinya dengan penuh syukur, air mata kebahagiaan tak mampu ia tahan. "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa. Inilah hadiah darinya yang telah kita tunggu." Masa kehamilan Ribka dilalui dengan sukacita dan penuh kesabaran. Hingga pada hari yang dinanti, lahirlah 2 bayi laki-laki kembar. Tangisan bayi menggema di dalam tenda, membawa kebahagiaan yang tak terkira. Nabi Ishak memeluk kedua putranya dengan penuh cinta.
merasakan keajaiban yang telah lama ia dan Ribka nantikan.